Nah, tadi kita melihat berbagai jenis dari analisis distribusi normal. Jadi ini adalah tes analisis yang nanti kita akan gunakan untuk menentukan mana analisis apa yang akan kita gunakan, seperti itu ya. Apakah ANOVA kah atau non-parametric test kah untuk jenis analisa pembanding antara satu treatment dengan yang lain. Beda dengan yang waktu lalu Pak Oki sudah juga jelaskan, beda dengan regresi. Kalau regresi itu memperlihatkan korelasi dari antar angkanya gitu ya, makanya ada X dan Y-nya gitu. Nah, kalau uji pembanding kita misalnya menggunakan t-test atau ANOVA itu datanya itu harus terdistribusi normal gitu ya. Nah, salah satu ujinya tadi kita lihat ada beberapa, ada QQ dan lainnya, dan salah satunya adalah Shapiro-Wilk analysis. Nah, kita kali ini mau belajar tentang analisis yang ini, nanti yang bisa nanti kalian gunakan ketika kalian penelitian juga gitu ya. Oke. Jadi ada 3 rumus penting yang digunakan dalam Shapiro-Wilk test ini. Jadi ada SS itu adalah sum of square, di mana X dikurangi dengan rata-rata, kemudian dikuadratkan, dan itu semua dijumlahkan. Itu adalah sum of square ya. Saya rasa Bu Mita juga pernah jelaskan sebelumnya di mata kuliah sensoris. Nah, kemudian ada yang disebut dengan B gitu ya. B itu adalah A I-nya sendiri dikalikan dengan X N plus 1 minus I dikurang dengan XI-nya itu sendiri. Misalnya gini, kita misalnya punya 12 atau kita punya 16 data gitu ya. Maka kalau misalnya XI-nya adalah X1 gitu, X1, maka XN plus 1 minus I-nya adalah 16 plus 1 dikurangi 1, jadi 16. Jadi akan X16 dikurangi dengan X1-nya. Dan jadi ya saya bilang tadi kalau X-nya adalah misalnya 3 gitu ya, maka yang di sininya adalah X12 tadi 16 ya. 16 plus 1 dikurangi 3. Jadi kita dapat maka sama dengan X 17 X 14. Jadi nanti di sininya adalah X 14 minus 3. X 3 gitu ya. Nah, ini dapat berapa? Kemudian dikalikan dengan A-nya ya. Nanti kita akan jelaskan terkait A-nya. Nah, ini summary terus-menerus, hasilnya adalah si B-nya ini sendiri. Seperti itu. Nah, gimana kalau X-nya ganjil? X-nya 15. Jadi kalau kita punya data ada 15, misalnya ada 2, 3, 4, atau misalnya 5 deh. 5 kemudian 2 gitu ya. Nah, kita kan kalau mau cara cari mediannya adalah kita urutkan jadi 2, 3, 4, 5 kan. Maka tadi kan B-nya itu adalah A dikali dengan pertama 5 minus 2 gitu kan. Kemudian A, ini A1 ya, A2 sama dengan 4 minus 2. Nah, yang 3 ini tidak digunakan sebagai mediannya, tidak digunakan. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menghitung W-nya ya. Kita akan menghitung W-nya dengan cara apa? Tinggal B kuadrat dibagi dengan sum of square-nya. Seperti itu. Nah, dari W inilah kita akan menemukan berapa p-value-nya. Ingat ya tadi di dalam video dikatakan kalau p-value-nya lebih besar dari 0,05 maka hasilnya adalah H0 diterima, yang artinya adalah
distribusi normal. Nah, jika kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Nah, artinya null hipotesisnya ya, normal. Distribusi tidak normal. Gitu ya. Nah, memang statistik ini masih jadi perdebatan ya, banyak hal yang masih banyak yang perdebatan. Gimana kalau datanya dalam satu perlakuan, satu normal, satu nggak normal gitu ya. Ada yang bilang kalau kayak gitu ya sudah turunkan ke non-parametric test. Tapi ada banyak juga yang bilang meskipun begitu pakailah yang parametric test. Jadi tetap misalnya kalau kalian dapatkan data kalian ada yang normal dan tidak normal, maka gunakanlah parametrik. Kenapa menggunakan parametrik? Karena parametrik ini masih lebih kuat dibandingkan non-parametrik. Seperti itu. Jadi kalau data kalian kebetulan ada yang normal, tidak normal, ya pakai parametrik test aja. Parametrik test tuh t-test, ANOVA, itu parametrik test ya. Nah, kalau non-parametrik test, Kruskal-Wallis ya, Mann-Whitney itu adalah non-parametric test gitu ya, di mana bilangannya dijadikan ke ordinal. Padahal kan ini kan kalau kita mau pakai t-test atau ANOVA itu kan bilangannya bilangan interval rasio kan. Nah, tapi ketika interval bisa jadi ordinal, tetapi ordinal tidak bisa menjadi interval. Makanya tapi dalam hal ini ketika distribusinya nggak normal, orang-orang sih lebih menyarankan oke, pakai aja parametric test. Bagaimanapun itu lebih kuat dibandingkan non-parametric test. Tetapi ketika data kalian semuanya tidak normal, maka gunakan Kruskal-Wallis atau kalau misalnya hanya 2 perbandingan, gunakan Mann-Whitney gitu ya. Nah, tadi kita balik lagi W gitu ya. W ini akan menentukan p-value-nya gitu ya. Nah, A sendiri dari mana dapatnya? Ya. A sendiri dapat dari mana? Nah, ini adalah A-nya gitu ya. Jadi kalian misalnya punya N-nya berapa? N-nya 12 gitu ya. Maka kalian masukkan A-nya ini. Jadi A-nya akan ada 1 sampai 6. Kalau A-nya 15, maka kalian akan dapat A-nya 1 sampai 7. Begitu seterusnya ya. Jadi ini adalah bagaimana cara mendapatkan A-nya. Nah, dari nilai W-nya tadi saya bilang akan mendapatkan p-value-nya gitu ya. Cara mendapatkannya gimana? Kita menggunakan lagi tabel dari Shapiro-Wilk ini ya. Di mana kita sudah tahu N-nya berapa, misalnya kita tahu N-nya 15 gitu ya. Kemudian nilai W-nya ini adalah semua nilai W. Ini adalah semua nilai W ya. Misalnya nilai W-nya adalah 0,906 gitu ya. Nilai W-nya adalah 0,96. Kita bahkan akan dapat p-value-nya berapa? 0,1. Lah Bu, gimana kalau nggak ada angkanya di dalam tabel ini? Misalnya pas kamu N-nya, N itu adalah sampel, sampelnya itu di antaranya sini. Ya misalnya 0,910 gitu ya, 910. Berapa p-value-nya? Nah, cara menghitungnya adalah menggunakan interpolasi ke sini. Jadi nanti kalian akan dapat p-value-nya. Udah bisa kan ya interpolasi.